Balik lagi di sini bersama Indra Dom dan di sini seperti biasanya, seperti episode sebelumnya, gue di sini bakalan ngobrol di acara podcast kali ini bersama teman-teman dan kebetulan gue lagi berada di kota Udang, bener ya sih? Kota Udang, kota Tahu Gejrot, kota Empal Gentong, kota Nasi Jamblang. Yes. Nggak usah disebutin di mana. Kita lagi berada di kota. Kita lagi berada di Cirebon dan gue di sini juga lagi kebetulan berkesempatan. Terima kasih untuk waktunya. Ada teman-teman dari JSK, Jouska. Sehat ya semuanya? Sehat, alhamdulillah. Nice. Thank you loh waktunya udah mau diajak ngobrol bareng. Suatu kehormatan ya. Kalau mau cerita dikit nih, kalau gue sendiri kan gue udah beberapa kali lah maksudnya untuk irisan dengan permusikan di Cirebon itu, dan baru untuk kesempatan kali ini akhirnya mendapatkan rekomendasi, dan akhirnya juga sebelum kesini juga sudah sedikit sneaking lihat sedikit pergerakan dari anak-anak Jouska ini. Ada Ali dan juga ada Bigi. Sebelum lanjut, gue pengen nanyanya lebih ke ini sih, sebetulnya apa sih JSK Jouska itu sendiri? Silakan. Panjang tuh. Apa? Panjangnya kayak gimana nih? Gak akan outframe kan tapi. Panjangnya kayak memang gue mulai Jouska dari teman-teman yang lain. Dari nol yang kita nggak ngerti itu apa kolektif, apa itu komunitas. Yang kita tahu cuma kayak bikin lagu tuh gimana sih, terus kita bikin lagu, terus akhirnya kita ternyata harus dipaksa ketemu teman-teman lain dan akhirnya berkomunitas kan, kurang lebih kayak gitu. Tapi pada akhirnya sekarang Jouska dan teman-teman yang lain kita nyebut diri kita adalah kolektif ya. Dan kita bikin movement di situ, especially di hip hop gitu. Dan sampai sekarang kita rekaman di studio yang apa adanya di kosan, terus bikin gigs kecil-kecilan sama teman-teman yang lain, kurang lebih gitu sih. Tapi sebelum inisiasi si Jouska itu sendiri berarti dari lu sendiri, Lid? Nah itu juga sebelumnya aku di Crew Graffiti. Crew Graffiti ini mereka bener-bener, aku pun cuma gambar doang. Habis itu kayak satu temanku namanya User, shout out to User, dia graffiti writer yang tertarik sama hip hop dan mungkin dia lebih banyak dengerin hip hop daripada aku yang bikin beat gitu. Dia yang biasanya pertama bikin beat dulu. Ya, makanya aku sebelum podcast tadi, Bang jangan tanya knowledge. Jangan tanya knowledge. Dibocorin. Jadi bukan badan untuk melihat seberapa. Kayak gue tahunya gue bikin beat tapi gue malah nol soal hip hop Indonesia tuh kayak gimana. Gue cuma beatmaker yang akhirnya belajar banyak sama anak-anak graffiti ini yang mungkin merhatiin hip hop Indonesia udah dari lama gitu. Nah dari situ ayo dong lah bikin lagu biar graffiti yang memang di hip hop juga ya, graffiti hip hop juga. Salah satu elemen lah ya. Ya, satu elemen, terus bikin lah biar Cirebon ada hip hop lagi. Yang aku nggak tahu waktu itu di Cirebon ada hip hop nggak sih, cuma dia bilang ada hip hop lagi nih di Cirebon gitu. Akhirnya bikinlah rilisan 1-2 dan kita manggungnya di acara graffiti gitu. Sebelumnya namanya Handjob Crew, cuma Handjob Crew itu kayak kalau kata Bang Sono nih eksplisit banget li. Vulgar sekali ya. Aneh banget sih namanya. Pekerjaan tangan. Iya, gitu. Cuma kalau di relevansi nama graffiti kan masuk gitu. Cuma kalau di hip hop apa kita ganti ya. Terus kan teman-teman Handjob Crew juga selain suka hip hop memang banyak dan memang graffiti writer aja. Kayak baiknya kita bikin nama kolektif lagi deh. Kebetulan ya nggak ada yang bikin nama, aku bikin nama lah Jouska Record gitu, kayak gitu. Sampai akhirnya ketemu sama teman-teman lain. Ya, dan kebanyakan sebelumnya mungkin Bigi udah nge-rap duluan sebelum ada Jouska. Kalau Bigi, cuma teman-teman yang lain mungkin ada Bait, User dan Dudung, Osaid waktu itu kayak memang dari graffiti, abis itu tahu hip hop dan akhirnya nge-rap gitu. Kebanyakan dari graffiti writer terus nge-rap. Biasanya mayoritas tuh dari graffiti dulu dari visual dulu baru orang tahu dia sekarang nge-rap jadi pelaku. Nah kalau misalnya ada nggak sih filosofi dari nama si Jouska itu sendiri? Berat gak sih pertanyaan? Coba dulu, ini pada nama. Ada. Aku nggak terlalu dalamin banget. Cuma aku baca itu tuh Jouska itu artinya adalah secara apa ya? Medis. Bukan medis sih sebenarnya, kayak itu tuh kondisi di mana otak kita tuh sedang berbicara dengan otak kita sendiri. Itu namanya fenomena Jouska.
ngelamun kayak gitu kalau nggak. Kurang lebih gitu, tapi kita Iya. diskusi dalam kepala gitu. Ya, diskusi dalam kepala. Terus itu aku cuma kayak lagi scroll, Hah? ih, tapi relate karena aku sering kayak ngobrol bikin ide kan memang dalam kepala gitu. Iya. Heeh. Si introvert ini gitu tiba-tiba kayak yang masuk banget nih sama nama Joska gitu. Oke, catchy aja nama Catchy Joska aja itu. gitu. Mungkin ada relate. Heeh. Intuisi juga termasuk Joska sih part of Joska. Iya. Iya, mungkin kurang lebih kayak gitu ya. Intuisi. Firasat feeling gitu Iya, ya. firasat. Itu salah satu komunikasi sama Iya. diri kita sendiri. Betul, Ya. betul, betul. Sinyal ya. Ya. Oke, sampai itu di tahun berapa tuh berarti si Joska? 2000, aku di Handjob Pro itu dari 2019, tapi aku baru bikin Joska itu kayak 2020 akhir. Oke. 2020 akhir, akhirnya yang tadi memang nggak concern banget bikin rap, cuma graffiti aja, akhirnya bikin terus gitu, single-single dan rilisan sama teman-teman yang lain gitu. Oke, sampai Gitu. sekarang. Sampai sekarang. Yes. Ada nggak sih titik momen tertentu atau ada hal tertentu yang sampai akhirnya sebuah alasan yang bikin oke deh, ini gue mau bikin si Joska ini as a kolektif. Ada nggak hal tertentu yang bisa menentukan oke, kita bikin kolektif? Itu tuh sebetulnya didasari oleh apa nih? Momen trigger. Momen triggernya ketika memang waktu itu ya, balik lagi ya, kalau udah ngomongin kolektif kayaknya berarti kita harus bangun bareng-bareng nih. Itu momentumnya ketemu karena oh ini anak-anak, aku orang yang nggak bisa sendirian dan akhirnya punya banyak teman lewat hip hop. Alhasil triggernya keluar banget pas lagi bikin acara, bikin gigs gitu. Oke. Dimana akhirnya watak orang-orang di Joska masing-masing ini keluar semua. Terus ternyata pas dilihat satu visi ya, oh kita bikin sesuatu kali Cirebon ya, terus-terusan sampai yang emang karena mereka suka juga, nggak sengaja kayak tiba-tiba ya udah kita sebagai kolektif aja kali ya di Cirebon kita bikin movement gigs dan rilisan di hip hop gitu. Sebenarnya nggak yang seserius itu pada saat itu, kayak bikin yuk nggak yang seperti itu juga, cuma Ngalir, di jalan tuh ngalir jalan terus gitu, kurang lebih gitu sih. Berarti menurut ini aku pengen tahu nih menurut Ya, kalian Bigi. seberapa penting sih kolektif untuk dari keberlangsungan komunitas itu sendiri? Wah, kayaknya lumayan penting ya. Soalnya kalau ngeliat aku sendiri, aku udah lumayan lama. Jadi sebelum ketemu Joska juga udah mulai nge-rap. Dan pas di kuliah di Solo, itu kalau nggak ketemu teman-teman hip hop di sana, nggak nge-rap. Oke. Nggak lanjut lagi. Jadi kayak memang harus ada temennya kali ya. Jadi akhirnya lumayan penting sih kalau menurut aku, itu jadi semangat juga sih kalau misalnya wah ketemu teman-teman hip hop nih. Aku sempat pokok SMA ke kuliah itu sempat stop 3 tahunan, nggak bikin lagu, nggak apa-apa. Terus tiba-tiba di suatu momen ada acara kampus mural gitu di kampung, ternyata kampungnya tongkrongan anak hip hop ternyata. Kenalan, wah ada anak hip hop lagi, terus ngobrol-ngobrol gimana, di mana studionya, rekamannya gimana, ngobrol, akhirnya baru mulai lagi, baru terpantik lagi sampai pertemuan itu yang bikin jadi semangat lagi. Yes, energi. balik lagi ke Cirebon, ketemu Joska lagi, ya udah lanjut lagi. Oke. Jadi berarti sepenting itu ya. penting itu kalau menurut aku ya. Itu kalau kayaknya kalau nggak ketemu sih udah sih kayaknya. Masih tetap dengan kevakumannya gitu. Iya, masih. Tapi sebelumnya sebelum ada si JSK itu sendiri, maksudnya masing-masing nih dari kalian, dari Bigi atau dari Ali, udah ada maksudnya di radar kalian masing-masing kalau si Pop Cirebon itu udah sampai sejauh mana, pelakunya siapa aja gitu. Untuk musiknya ya, maksudnya kalau ngomongin hip hop kan elemennya banyak nih. Kalau untuk dari si musik hip hop rap sendiri. Ngomongin rap ya. Kayaknya memang udah banyak, apalagi aku dari SMP dari 2010. Itu pun ya gabung lagi ke kolektif lagi. Bang-abangan. Oke. Anjing enggak gitu. Enggak gitu. Bang Big. Enggak gitu. Ya banyak sih, cuma kayaknya kalau sendirian juga kayaknya nggak enak juga kali ya. Tetap harus itu sih, tetap harus ada teman sih. Jadi akhirnya entah itu bareng atau enggak gitu. Toh juga masih bisa berkoneksi juga sih. Jadi kayaknya kalau pelakunya sih udah banyak. Cuma ya silih berganti, ada yang vakum, ada yang lanjut, ada yang vakum, ada yang lanjut. Berarti sejauh itu udah maksudnya untuk kenal kah atau sebatas tahu? Awal tahu, terus ada beberapa yang kenal, ada yang tahu. Jadi macem-macem sih. Kalau lu sendiri nih gimana? Kalau aku bisa dibilang mendatang Cirebon. Oke, asli dari mana? Asli Majalengka. Oke, Jadi kita ngomong Sunda aja, Bang. Biar asli ya.
gitu. Ira. Tetap bisanya cuma Ira doang. Terus kayak ke Cirebon nol kan, sampai yang tadi aku bilang aku nggak tahu hip hop Cirebon siapa. Oke. Dulunya siapa, terus scene-nya kayak gimana. Dan aku juga ya itu gara-gara graffiti itu. Cuma kita yang aktif ini bikin gigs itu, kemudian ada temen-temen yang memang udah lama banget juga, termasuk Biggie. Iya. Dan Anonymous Aliens, Oke. Think Track Wah, legend Records. juga tuh ya. Aku yang disentuh duluan sama mereka, kayak mereka apa ya? Nge-reach dulu. Nge-reach dulu, dan aku juga ini nih hip hop nih. Oke. Ya paham lah. Biggie juga salah satu yang Ini pop, yang lain bukan. kayak yang ini hip hop nih. Biggie juga salah satu yang lu biasanya trap ya? Coba deh sampling boom bap. Oke. Biggie juga salah satu yang ngasih tahu itu. Kemudian ketemu Think Track yang mungkin lebih ini gitu nih, wah. Lebih ini ya. Lebih boom bap lagi nih. Mungkin ketemu karena kan ngomongin hip hop variabelnya banyak ya. Iya, betul. banyak Ketika banget. menemukan ada yang kita satu variabel tuh, mereka jadi kayak merasa punya kedekatan lah Iya, kalau yes. kenal. Iya. Datang ngobrol. Ya, dan spirit DIY sama kolektifnya kurang lebih sama lah. Oke. Nah, Think Track Record ini gitu kayak dia udah lama dan seolah-olah sama Joska itu kayak kalau aku bisa bilang sebenarnya kayak merge aja ini. Iya. Oke. Merger Think Track sama Joska soalnya orang-orangnya sama. Oke. Mm-mm. Apa si Anonymous Aliens itu the part of Joska sekarang? Sentris salah satu di Oke. Anonymous Aliens. Dia kayak intens banget juga di Joska. Oke. Terus dia mencoba keluar dari bukan keluar secara ini ya. Dari Anonymous, bukan keluar dari Anonymous, tapi dia bikin Sentris aktif lagi lewat rilis bareng sama aku gitu. Oke. Tiba-tiba kayak seolah-olah dia turun gunung, ayo rilis dong yuk gitu kayak. Iya. Aku dapat spirit lagi di situ, apalagi workflow di situ kreatifnya sama abang-abangan yang udah mungkin lihai ya, pakai pena gitu. Pakai pena. Bayang sih dia kayak Majas, nemuin mainnya majas. ini nih satwa gua nih gitu. Aku belajar banyak lah sama Think Track Record gitu. Dari mulai bikin lagu tuh enaknya gimana, yang kayak gimana. Aku seolah-olah yang nggak ada yang kritisi aku sebelumnya. Oke. Terus aku bisa dikritisi gitu. Apa ya istilahnya ya? Kayak Apa ya? buat refleksi Buat sejauh mana, refleksi, gitu. ya, pokoknya Sentris, Biggie, Bang Sonecil, kayak orang-orang yang bisa lu jangan gini deh, mending lu gini. Aku butuh hal yang kayak gitu. Yang daripada buat sebelumnya. developing Iya, itu. Sampai akhirnya waktu itu malah sebelum ketemu orang-orang ini lebih seringnya ke Bandung, ke Jakarta. Kayak dulu aku sering ketemu orang yang mungkin bakal aku nggak kenal dan aku kenalan di gigs di sana. Sampai kebingungan memang di Cirebon aku kenal nama siapa ya gitu. Oke. Sebelumnya kayak gitu. Sampai akhirnya lu sekarang nge-create kayak dalam tanda kutip lu bikin rumah sendiri gitu. Iya. Ya, sama teman-teman yang lain lah gitu. Oke. Jadi ada beberapa yang mempertanyakan orang lebih untuk yang memulai. Pasti pertanyaan pertama adalah sesimpel gimana ya cara untuk misalnya mau nge-rap tuh gimana gitu. Kan berarti ujung-ujungnya kita ngomongin teknis ya. Betul. Apakah kalian nih di posisi yang kalian ini masih ada pembahasan ketika ngumpul nih, bukan cuman kita karya tapi kita lebih ke ngomongin teknis. Karena kita kalau ngomongin rap tuh pasti kita ada apa ya maksudnya irisannya dengan teknis. Betul. Karena balik lagi untuk developing masing-masing ya. Iya. Ada nggak sih kalau kayak gitu? Ada sih, pasti ada sih ngobrol-ngobrol gitu. Suka sharing kayak Ngomongin rima, ngomongin C-level, iya. ngomongin analogi kan banyak metafor iya. gitu. Beberapa teman kita ada yang kayak apa istilahnya? Store lirik ya. Story deh. Iya. Oke, nice. Store lirik terus dibahas bareng-bareng. Wah, keren deh. Gitu. Terus kayaknya ini nggak cocok deh sama ya. Oke. Oh, dapat input ya. Iya, jadi dapat insight-insight baru terus. Itu sih, itu hal yang lumayan, ya benar kata Ali, itu hal yang lumayan cukup penting ya, karena kalau hanya di oke sip bagus gitu kadang-kadang juga kita Kita nggak bisa berkaca, bagus-bagus ternyata nggak iya, bagus. ternyata katanya bagus anjing ini gitu. Tapi itu 2 atau 3 tahun yang lalu lah. Baru-baru kayak inilah baru coba bahas teknis. Oke. Aku kan sebelumnya juga baru belajar. Oke. Jadi kayak aku nerima rapper baru, teman-teman rapper. Pas aku lagi belajar juga kayak saat itu semua bagus gitu. Oke. Aku Kamu rasa- menerima semua info. Iya, kayak semuanya bagus. Yang tiba-tiba dia nge-rap dan udah bisa nge-rap, nggak ada belajar di situ. Karena aku juga baru belajar. Oh udah bagus nih, bagus. Spirit awal semua waktu itu kayak.
tiba-tiba bikin kelas. Iya, jadi mungkin baru Enggak, ya 2. maksudnya bukan saling Iya. mengajari, bukan, Iya. tapi lebih ke sharing Iya. kan. Lu sharing betul. Sharing playlist lah atau apa segala macam, dan mungkin itu baru dilakuin 2 atau 3 tahun yang lalu ketika kita coba udah bosen bikin yang cuma bikin. Ya. Oke. Akhirnya tetap jadi ada evaluasi dan bahas bareng-bareng di situ gitu. Kayak Rima lo anjing. Kayak flow lo gitu. Lu nggak ada analogi lain apa ya? Ya. Nggak ada. Siapa sih sosok kalau bisa disebut satu orang yang di belakang JSK, sosok di balik layar JSK itu? Ada nggak sih dari kalian gitu? Layar. Siapa nih? Layar. Kalau di balik layar Joska sentris. Oh, center. Oke. Dia di Think Track, Man behind. tapi dia di Joska kayak selalu Full support. punya Full support. Oke. support dan ide-ide. Kayak lu bikin ini deh. Kayak lu bikin Zain deh. Oh. Kayaknya lu bikin postingan ini deh gitu, kayak lebih apa ya. Jadi gara-gara ada sentris itu lebih banyak kerjaan yang coba kita bikin selain nge-rap sama rilis lagu sama gigs gitu. Pengembangan ide. Iya. Sampai akhirnya ke aktivasi ya. Oh, Dan akhirnya juga Think Track kasih kesempatan buat Joska kayak Bigi. Kak, siapa di Joska yang mau album nih? Nah. Think Track punya omongan itu dan akhirnya Bigi yang punya album dan akhirnya yang publish CD dan mungkin semua apa ya? Yang ngurus produksi. Ngurus produksi Think Track Record gitu. Sentris itu gitu yang ngurusin soal rilisan. Yes. Nah ini kalau ngomongin rilisan, kalian sendiri mengira seberapa penting sih untuk anak-anak Joska rilisan fisik itu? Fisik mah penting ya, kalau fisik. Wah, aku baru sadar kayak tahun ini bang, kayaknya. Apa yang kamu sadari itu? Selama ini kamu nggak sadar ngapain? Aku taunya bikin lagu rilis. Ya. Di internet gitu, Karena digital. memanfaatkan teknologi aja ya. Tahu-tahu kan di Joska itu ada Joska Record gitu. Tapi di record itu kita nggak punya fisik gitu. Aneh banget gitu, kayak oke, emang sih di digital juga kita udah termasuk yang rilis lagu gitu, kita udah masuk jadi Joska Record lah gitu. Kalau kayak- ngomongin audio sama-sama aja sebetulnya Iya, kan. gitu. Cuma kok kita nggak pernah rilis fisik nih, wah kurang banget nih record di situ, nggak usah ada recordnya kali ya gitu. Sebenarnya tadi gitu. Oke. Cuma sentris ini yang emang udah mulai dari lama, mungkin dia rilis fisik apa segala macam dari dulu ya, Anonymous. Akhirnya aku sadar juga fisik itu harus sih sebenarnya. Ya udahlah, kita buka kesempatan ngobrol bareng terus sama Think Track. Simbiosis lah gitu akhirnya. Kalau menurut aku fisik salah satu senjata kali ya, salah satu senjata karena sebagai bentuk verify ya. Jadi kalau emang bentuk keseriusan tuh mungkin salah satunya fisik. Selain itu juga kita kalau ngomongin hal yang transaksional dibanding DSP, Iya. itu lebih worth it. Oke. Fisik kalau menurut Karena aku. punya ada benda yang bisa dipegang. Ada benda. Ada- Ijab kabulnya jelas. Ada grafik yang ibaratnya ya, walaupun sekarang secara digital visual pun ada, Iya, tapi ini betul. kayak bisa memegang, Iya. bisa memiliki Iya, gitu. sebagai artefak sih, maksudnya DSP perusahaan kita nggak tahu 5 tahun lagi, 10 tahun lagi bangkrut dan lain sebagainya kan. Kita lihat kayak beberapa tahun kemarin ada satu web misalkan atau satu platform sekarang udah nggak ada suaranya, udah nggak ada ininya, pindah ke sini. Apalagi kita teknologi ya, Iya. makin berumur, Percepatannya. percepatannya makin umur tuh Dinamis. makin capek. Capek buat Sedangkan kalau ngikutin. fisik lu bisa nge-guarantee ini nggak kemana-mana. Yes, Ya. yes, betul. Nah, kalau menurut kalian sendiri, apakah ada kriteria khusus ketika ada salah satu rapper yang ingin bergabung dengan kalian? Tinggi 170. Oke, apa ada suruh mandi 7 kembang dulu? Good looking. Bisa main basket. Bisa, wah, Nggak juga sih. Saya tadinya baru mau daftar nih. Saya main basket paling nggak bisa. Kalau cerita nih kemarin sama Bang ini. Nggak ada. Sikap lilin 3 menit minimal. Nggak ada. Ini mau masuk apa ini ya? Masuk Wanadri ya lu masih. Aku misalkan malah kalau ada teman-teman Cirebon yang mungkin nonton podcast ini, karena 6 tahun ini Joska, aku rasa malah kurang deh teman-teman yang datang ke Joska seolah-olah bang ayo dong bang bikin lagu, malah nggak ada gitu. Hampir kurang banyak lah. Justru kalian open ya, maksudnya. Oh, sangat. Open banget. Kalau misalnya Sangat. kalian punya ketertarikan, Iya. nongkrong aja dulu deh, ngobrol Nongkrong gitu. ya, kurang lebih kayak gitu sih. Main ke studio gitu. Aku udah nongkrong nih. Boleh nggak? Aman nggak? Aduh bang, Aduh lagi. Situ kan yang pemilik rekodnya malah aduh. gue yang ikut
Bang Dom aja. Wadah, jangan segini-gini aja. Lu tinggal aja. Nanti jadi host juga, malah Abung nggak jadi malah jadi host. Itu saya. Itu saya. Tinggal aja terus kan. Ada sih. Wah keren sih. Nah. Oke. Nah, ini pertanyaan gue dari tadi aku mau nanya nih. Keluarin aja Bang, enggak apa. Curhat anjing. Ya nggak ada suaranya. Mas-masku. Siapa bang-abangku? Mas sama Akang ini bisa ngomong Sunda soalnya. Iya. Seberapa penting sih kalian kalau bisa mengcompare ketika dalam bermusik nih? Pemilihan beat yang enak dulu atau lirik duluan? Lirik yang tajam? Apakah lirik yang oke dulu atau pemilihan lagu yang enak dulu? Beat yang enak dulu? Kita bahas teknis sekarang ya. Masuk ke ranah teknis. Kalau aku pribadi karena sekarang sudah jarang produce beat ya. Jadi aku lebih senangnya sekarang ngerespon. Aku ngumpulin tema, ngumpulin garis besar, kalau lagi dapat dicatat. Cuma ketika ada beat baru, ada musik baru, coba dicocokin nih sama tema yang mana ya. Puzzling gitu ya. Puzzling gitu, karena kalau misalkan pas dulu ada konsep dulu baru bikin beatnya, akhirnya baru di ini. Karena kan ada beberapa ya, kalau ngomongin teknis flow yang kayaknya kalau beat yang kayak gini flownya kayak gini yang udah tak tulis nggak masuk dan lain sebagainya. Kalau aku sih lebih ke situ. Nggak tahu kalau Ali yang ini biasanya suka ada kacamata berbeda nih. Ada Ray-Ban, ada kacamata apa lagi, kacamata John Lennon. Kalau gue sih sekarang ya, kalau boleh milih gitu, kayak oke deh, gue mau create lirik dulu yang bagus atau beat dulu yang ini. Lirik yang bagus sih sebenarnya. Karena kan mau gimana pun juga hip hop MC sama dengan kayak dia punya statement gitu. Kalau mungkin dia punya statement lewat liriknya dia gitu. Dan aku bukan menyampingkan soal beat makingnya atau beatnya kayak gimana. Tapi tambah ke sini beat juga harus bagus, mungkin produksinya atau milih sampelnya segala macem. Cuma mau gimana pun juga kita ngiringin liriknya dia gitu. Liriknya MC ini harus nyampe ke pendengar gitu. Nah, apa yang sekarang kita lagi bahas gitu. Tapi untuk saat ini lebih prefer ke lirik sih. Lirik ya? Lirik sih, tajam apa segala macam. Mungkin harus lebih makanya itu sekarang evaluasi, mungkin kalau yang sering dievaluasi, evaluasi kayak serius banget ya. Sebenarnya sesantai itu sih. Cuma kita bahasnya maksudnya sharing lah. Sharingnya mungkin lebih banyak ke lirik gitu. Sejauh ini kalian akhirnya udah ada job-job manggung gitu, akhirnya diundang di acara gitu. Kalian sejauh ini bisa berkasih gimana sih apresiasi teman-teman di luar sana gitu, di Cirebon, bahkan di luar Cirebon? Apresiasi ini ya, ini kita sepakati dulu. Apresiasi tidak melulu soal materi ya. Ya, tidak selalu hal dengan transaksional gitu. Tiap hari getting better juga. Kenapa? Apa yang bisa gitu? Dari ajakan bermain yang semakin dari aku ngeliat Breakdown perform sama MWP sama Ali, terus bisa menggegerkan panggung tuh, itu ya suatu menggegerkan panggung tuh dalam artian menggegerkan ya, bikin panggung seru gitu tuh, bikin stage bisa seru, ngekontrol crowd gitu. Iya, bisa ngeramein acara dan lain sebagainya. Itu kan satu hal yang membanggakan capaian achieve ya. Keren banget nih orang-orang dari antah berantah ini. Kayak lagu kita yang rap tuh liriknya banyak ya, panjang ya. Terus tiba-tiba ada mungkin cuma 2 orang atau 3 orang atau 4 orang yang tiba-tiba ikut verse bareng. Itu udah udah singelong. Wah, udah happy banget tuh. Achievement sih. Yang kayak gitu. Yang kayak gini nih nyanyi singelong apa? Gaji buta silakan nyanyi. Bisa kasih mic. Saya minum dulu. Udah puas nyanyi, udah puas. Jadi pakai. Kami ada Walid karaoke. Jadi karaokean jadi. Oke. Itu sih yang di luar hal transaksional ya. Walaupun memang kalau ngomongin transaksional pun ya harus dipantik juga, bukan diberi kesadaran ya, kayaknya udah harus ngerti lah gitu apa yang kita buat, apa yang kita korbankan, waktu, energi, pikiran dan sebagainya. Itu memang harusnya terbayar dengan harusnya terbayar gitu. Secara transaksional maupun non transaksional. Nah, kalau misalnya bisa kalian punya kasih harapan, apa sih yang kalian harapkan
Joska di 5 tahun kemudian? Oh, wah. Aku Benzo 5. kejauhan. Nggak apa-apa, namanya mimpi kan. Tapi arahnya ke sono. Kayak aku Nyalek. sebagai yang di Joska. Anjing. Ada MC Joska yang mungkin harusnya bisa nyalek, tapi karena dia di Joska dia nggak bakal nyalek, memang dia nggak bakal nyalek sih. Oke, seharusnya punya kesempatan. Dia punya kesempatan buat nyalek dan dia lingkungannya begini, gua nggak mungkin nyalek sih gitu. Dijagain, ini beri sama anak-anak. Enggak juga sih. Oh, enggak. Dia punya pilihan Terserah sendiri lu dong. gitu. Iya. Terserah lu, paling lu jangan nongkrong lagi di sini. Cuma lebih ke apa ya? Gua jadi produser yang mungkin punya harapan teman-teman yang cuma datang nongkrong suatu saat punya dapat pendapatan dari apa yang kita bikin. Oke. Nice. Amin. Sekecil apapun itu gitu. Ya. Tapi seenggaknya dia bisa bikin lagi musik terus-terusan lah, kurang lebih gitu. Jangan berhenti berkarya terus ya. Wah, kalau lebih tinggi lagi ya, Joska bisa jadi tempat buat orang, entah itu pelaku musiknya, entah itu mungkin cuma jadi orang yang produksian, gujag-gijig kemana-mana, ngatur gimana distribusi kaset, CD, Jadi ekosistem berarti. jadi ekosistem dan dia tuh udah nggak harus kerja dimanapun, udah Ira di Joska dan Ira udah dapet Bisa survive untuk hidup. gitu. Itu pikiran jauh aku sih. Wah, amin. Ya. Amin. Joska Entertain. Enggak ya. Ya maksudnya banyak hal yang bisa digodok ya sebetulnya ya. Kalau dari teman-teman ngeliat pergerakan merchandise itu kan sebetulnya masih bisa. Merchandise, banyak hal manajerial yang lain bisa Menjadi paguyuban ya. Ya benar. Kita nggak ada yang tahu ya. Nah kalau Wigi sendiri 5 tahun ya, 5 tahun berarti sekarang 2031 nanti nih pengen lihat Joska tuh seperti apa sih? Sebenarnya kalau aku pribadi dengan bermain bersama Joska, setidaknya keresahan aku tertampung begitu, akhirnya ada tempat untuk berkarya dan aku harap teman-teman yang lain juga bisa kayak gitu masing-masing. Itu dan itu saja sudah cukup. Ya. Apabila ada hal lebih yang datang, itu bonus aja sih kalau menurut aku. Ya nggak muluk-muluk ya. Nggak muluk-muluk, nggak aneh-aneh lah, udah bosen sama ekspektasi. Udah ngelukis aja ngelukis. Ngelukis Aku kecewa ya, ini terlalu banyak ekspektasi, takut kecewa ya. Enggak kan, ini kan pertanyaan dariku Iya gitu. sih, Kalau iya misalnya sih. emang pengen melihat kalau bisa dikasih kesempatan 5 tahun lagi Joska seperti apa ya gitu. Iya. Oke, hal tersebut. Setidaknya apa yang kita buat di bareng sama Joska, kayak misalkan kayak ngomongin lagu itu anak cucu dapat royalti lah. Oke. Yang fair ya. Yang maksudnya. fair betul pastinya. Oke. Terima kasih ya buat teman-teman dari Joska Ali. Bigi salam buat teman-teman yang lain. Ya. Semoga tetap berjalan seperti apa yang seharusnya berjalan, semakin maju apa yang diharapkan. Semoga tercapai dan semoga terwujud apa yang menjadi impian selama kita ngobrol tadi. Ternyata banyak juga harapan-harapan dari mereka yang Doyan bisa kritik terjadi. ini. Apa main kritik? Harus kritik. Harus kritik. Kita akan tahu diri kalau kita dikritik. Betul. Semoga tetap berkarya dan salam juga buat teman-teman yang lain. Yap. Saya Indra Domdom. Venesi. Bigi. Ya udahlah ya, udahan aja lah, nggak usah pamit undur diri, ini formal pisan lah. Nggak ada ini, subscribe apa nggak? Nggak usah lah ya. Nggak ada. Nggak usah. Thank you. Hai, Iris. Aman nggak nih? Aman. Aman. Aman.